Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuronian NIM 190003136 dari kelas B Ilmu Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempurnaan akal serta kesehatan badan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, sehingga curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita semua. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau adalah Nabi pembawa rahmat serta satu-satunya Nabi pemberi syafaat yaumil akhiratnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul pergaulan bebas di kalangan remaja. Masa remaja atau muda-mudi adalah masa yang penuh dengan gejolak jiwa, di mana pada masa ini remaja mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja atau dewasa. Remaja memang tidak akan ada habisnya karena fase remaja adalah fase yang digunakan manusia untuk mencari jati dirinya, sehingga secara emosi dan pendiriannya masih sangat labil. Apalagi di kondisi zaman yang seperti ini sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan karakter para remaja baik dari segi gaya hidup maupun moral. Pendidikan pertama dan utama yang sangat mempengaruhi remaja adalah pendidikan dalam keluarga, di mana nilai-nilai agama sudah tertanam sehingga ketika mereka memasuki masa remaja, mereka mampu beradaptasi dan sekaligus mampu membentengi diri dengan nilai-nilai agama yang sudah ditanamkan sejak dini. Di dalam agama Islam, kasus perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Namun pada kenyataannya, kebanyakan muda-mudi pada masa pubertas ini tidak mampu membentengi diri dari pengaruh luar yang mendominasi dirinya. Hal ini bisa terjadi karena faktor intern maupun ekstern. Faktor intern antara lain datang dari individu remaja itu sendiri, di mana ketidaksiapan remaja terhadap perubahan fisik maupun psikis menimbulkan gejolak jiwa yang tidak mampu mereka atasi. Sedangkan faktor ekstern diantaranya adalah pengaruh lingkungan, gaya hidup modern, pergaulan bebas, dan kemajuan ilmu dan teknologi yang disalahgunakan, pengaruh budaya barat, kurangnya ditanamkannya nilai-nilai agama sejak dini, sehingga memicu terjadinya pergaulan bebas. Akibat dari perbuatan zina akan mendatangkan dampak yang sangat negatif, yaitu hukuman bagi seseorang yang melakukan zina adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan pada pelaku yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la tadkhulukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan atau disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasihan kepada mereka. Dan juga hukuman ini dilakukan dengan dihadapan atau disaksikan oleh orang mukmin yang banyak. Ini dilakukan agar menjadi pembelajaran serta memberi efek jera pada pelakunya.
Ketika Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa para pelaku zina akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya di dunia, yaitu cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek serta kekal dalam kemiskinan, dan pada di akhirat murka Allah menanti, hisabnya buruk serta mendapatkan siksaan di neraka. Kemudian para pelaku zina juga akan dibenci oleh Allah SWT. Tentu kita sebagai muslim yang bijak, setelah memahami mengenai dosa zina, pasti ingin sekali mawas diri dan berhati-hati agar terhindar dari dosa ini. Maka kita perlu meredam, jangan sampai terjerumus ke arah zina. Solusi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, penting bagi kita untuk selalu menjaga pandangan setiap waktu. Tanpa kita sadari apa yang kita lihat kemudian hari tersebut menyebabkan syahwat, maka kita telah melakukan perbuatan dosa ini. Yang kedua adalah menutup aurat. Ini tidak hanya diperuntukkan untuk kaum wanita saja, namun laki-laki pun sama. Tindakan ini sebagai bentuk upaya mencegah syahwat yang dapat menimbulkan zina. Kemudian berzikir. Juga tak kalah penting, pikiran yang terus diisi dengan kalimat-kalimat zikir akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa ini. Selain itu, kita juga dapat bergaul harus berhati-hati, khususnya dengan lawan jenis, karena hal inilah yang dapat dimanfaatkan setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan zina. Para remaja telah membuat peraturan mereka sendiri dengan menyeimbangkan moral-moral yang baik pada dirinya. Namun, kita harus lebih bisa memilah mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak pantas kita lakukan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.